Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Krisna Pradayani, NIM 2212121066, nomor absen 21 dari kelas manajemen 1B. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana perkembangan agama Hindu di Bali. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang agama Hindu terlebih dahulu. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya, mencakup keyakinan yang bersifat monoteisme, politeisme, panenteisme, panteisme, monisme, dan ateisme. Konsep ketuhanannya bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti. Ajaran agama Hindu dikenal suatu prinsip hakikat tujuan umat manusia beragama dirumuskan dalam Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma, yang artinya Dharma bertujuan untuk mencapai moksa dan kesejahteraan dunia. Inti dari agama Hindu adalah kepercayaan manusia kepada Tuhan atau Sang Yang Widi. Oleh karena itu, pelaksanaan agama tidak akan bisa terlepas dari pada kepercayaan agama pada ajaran ketuhanannya. Agama Hindu sesuai dengan ajaran ketuhanannya dalam Pustaka Suci Weda menganut paham Tuhan yang dapat dinamakan paham teisme Advitya, yaitu kepercayaan pada Tuhan yang tunggal dengan nama dan wujud yang banyak. Tuhan yang tunggal menampakkan diri dalam berbagai perwujudan. Ia yang Maha Esa berada di mana-mana, memengaruhi segala, tapi juga mengatasi segala bentuk. Agama Hindu disebut pula agama Hindu Dharma atau agama Titra atau agama air suci. Adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Hindu Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan kepercayaan Hindu, aliran Saiwa, Waisnawa, dan Brahma dengan kepercayaan asli suku Bali. Awalnya, agama Hindu masuk di Indonesia pada 78 Masehi. Terkait kedatangannya, terdapat bukti tertulis atau prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur, tepatnya Kerajaan Kutai, dan di Bogor, di Kerajaan Tarumanegara. Huruf yang tertulis adalah Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Peninggalan terkuno yang dikenal di Indonesia berkaitan dengan agama Hindu adalah Arca Ganesha dan Siwa yang ditemukan di Pulau Panaitan dan diperkirakan dari abad pertama setelah Masehi. Selain itu, ada juga 7 buah yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur dan diperkirakan dari sekitar tahun 400 Masehi. Di Bali, peninggalan terkuno yang dikenal adalah Arca Siwa yang ditemukan di Bedulu, Gianyar, dan diperkirakan dari abad ke-8. Yang coraknya mirip dengan Arca Siwa yang ditemukan pada abad ke-8 di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Keberadaan agama Hindu di Bali yang dipeluk mayoritas masyarakat Bali yang tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan agama di Bali. Agama Hindu yang berkembang di Bali banyak memadukan keyakinan agama Hindu yang datang dari India dengan berbagai kepercayaan lokal masyarakat Bali. Agama Hindu masuk dan berkembang di Bali dengan cara damai. Sebelum kedatangan ajaran Hindu di Bali, peradaban masyarakat sudah diperkirakan ada sejak masa sebelum Masehi. Di ujung barat Bali, tepatnya di daerah Gilimanuk, ditemukan bukti peradaban manusia. Gilimanuk yang diduga berasal dari masa 100 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan sebelum masuknya agama Hindu, pengaruh Buddha sudah lebih dahulu masuk di Bali. Sejumlah situs yang banyak ditemukan di daerah utara Bali diperkirakan berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi. Teori tentang masuknya agama Hindu di Bali hingga hari ini masih menjadi perdebatan para ahli, salah satunya teori asal yang menyebut masuknya agama Hindu ke Bali. Erat kaitannya dengan kedatangan Resi Markandeya ke pulau ini pada sekitar abad ke-8. Pura Besakih menjadi awal pengaruh Hindu datang oleh Resi Markandeya. Masih menjadi teori yang dominan dan kerap dirahasiakan sebagai fakta sejarah sejumlah pihak, bukan teori ini karena kurang didukung.
Tokoh lain yang memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Hindu ialah Empu Kuturan. Beliau diperkirakan datang sekitar abad ke-10 Masehi dan mewariskan banyak tradisi sejalan dengan masuknya agama Hindu di Bali. Sistem pemerintahan kerajaan juga muncul dan berkembang di Bali. Salah satunya yaitu Prasasti Blanjong di daerah Sanur yang berdiri sejak 921 Masehi menjadi prasasti pertama yang menyebutkan tentang keberadaan pemimpin di wilayah Bali. Meski sejarah masuknya agama Hindu di Bali menjadi perdebatan keyakinan yang merupakan harmoni kepercayaan lokal Bali dengan jalan ajaran Hindu yang bersumber dari kitab suci Weda. Yang berasal dari India, setelah ajaran Hindu masuk ke Bali pada sekitar abad ke-9 Masehi, kepercayaan dengan cepat berkembang dan dianut oleh banyak masyarakat Bali. Berbagai pura yang berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Hindu banyak dibangun di berbagai pelosok Bali. Salah satunya yang bersejarah, yaitu di Bali, adalah Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih terdiri dari satu pura pusat yang bernama Pura Penataran Agung yang dikelilingi 25 kompleks pendamping dibangun pada abad ke-8. Proses menyatunya agama Hindu dengan kebudayaan lokal masyarakat Bali tidak berlangsung tiba-tiba. Berdasarkan cerita yang hidup di masyarakat, para pandita Hindu tidak segan beraksi dengan masyarakat Baliaga atau Bali kuno yang sudah mengenal pemberian pembantenan kepada kekuatan lain di luar manusia. Upaya meresapkan ajaran Hindu dalam cerita di Bali pernah dilakukan dengan sangat baik oleh Empu Kuturan. Salah satu tokoh penting dalam sejarah agama Hindu Bali, Empu Kuturan berhasil menyisipkan ajaran Weda pada upacara adat masyarakat yang kemudian menjadi awal harmonisasi ajaran Hindu dengan kebudayaan lokal. Berakhir pada pemerintahan Raja Atasura Ratnabumi Banten setelah ia ditunungkan Kerajaan Majapahit dalam naskah Nagara Kertaagama yang ditulis Empu Prapanca disebutkan Majapahit menyerang Bali pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Empu Kuturan menggagas pembangunan kompleks pura lain di sekitar Pura Basukian, kemudian disebut Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih adalah Pura Penataran Agung yang berdiri di tengah kompleks Pura Agung. Pura ini terdiri dari 7 mandala yang melambangkan Saptaloka atau 7 lapisan alam. Masa perkembangan agama Bali kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10. Terjadi masa kekuasaan Raja suami istri Dharma Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatni. Berakhir pada pemerintahan Raja Atasura Ratnabumi Banten setelah ia ditunungkan ke Kerajaan Majapahit dalam naskah Negara Kertaagama yang ditulis Empu Prapanca disebutkan Majapahit menyerang Bali pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Masuknya kekuasaan Majapahit membawa pengaruh yang kuat pada tradisi dan kehidupan masyarakat Bali. Para pandita Hindu kemudian mengungsi ke arah timur Nusantara, tepatnya ke wilayah Bali, menghindari pengaruh Islam yang semakin kuat di Jawa. Salah satu pulau yang memiliki corak Majapahit yang kuat adalah Pura Taman Ayun di daerah Mengwi, Kabupaten Badung yang didirikan pada 1627 Masehi. Ini mendapatkan kerajaan Mengwi yang juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin bersembahyang. Berkembangnya agama Hindu di Bali hingga dianut banyak masyarakat tidak serta-merta menghilangkan tradisi lokal masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Hari contohnya yaitu Hari Raya Nyepi, yang diperingati umat Hindu sebagai pengganti tahun Saka. Misalnya, merupakan satu hari suci yang menggambarkan alkulturasi di Bali. Jejak panjang perkembangan agama Hindu di Bali hingga kini juga masih bisa dilihat dari tata cara upacara, berdoa, sembahyang, desa adat di Bali dan masih dilestarikan. Kemudian, perkembangan sejarah Hindu di Bali bisa menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana ajaran
agama dan tradisi bisa saling memperkaya dan menghidupi gerak laju kedamaian dan saling membutuhkan. Sekian dari presentasi saya mengenai materi perkembangan agama Hindu di Bali. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.